Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Umi harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga Umi ingin mengingatkan untuk selalu tetap menjaga protokol kesehatan kita dengan tetap menggunakan masker pada saat kita ingin keluar dari rumah, dan juga tetap sering mencuci tangan pada saat kita selesai aktivitas ataupun sebelum melaksanakan aktivitas, dan juga tetap menjaga jarak antara yang satu dengan yang lainnya. Baiklah, jadi pada hari ini Umi akan mengajarkan yang namanya dinamika penduduk, lanjutan dari pembelajaran kita. Sebelumnya, Umi ingin menjelaskan dahulu apa itu arti dinamika penduduk. Dinamika penduduk itu adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Ada 3 faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Yang pertama itu ada kelahiran, yang kedua ada kematian, dan juga ada namanya migrasi ataupun perpindahan. Oke, jadi pada hari ini ada 3 pembahasan yang akan Umi bahas. Yang pertama itu Umi akan membahas yang namanya jumlah penduduk, dinamika penduduk, dan juga komposisi penduduk. Jadi yang pertama itu jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami pertambahan dan kenaikan. Dan juga kepadatan penduduk di Indonesia ini juga tidak seragam. Setiap wilayah memiliki kepadatan penduduk yang berbeda-beda. Untuk urutan berdasarkan sensus penduduk di tahun 2015, negara yang memiliki jumlah penduduk nomor 1 di dunia itu ada Cina dengan 1.372 juta jiwa. Lalu di urutan kedua ada India dengan 1.314 juta jiwa. Dan yang ketiga ada Amerika dengan jumlah 321 juta jiwa. Dan yang terakhir adalah negara kita Indonesia dengan jumlah penduduknya 256 juta jiwa. Nah, selanjutnya adalah tentang persebaran penduduk. Bagaimana keadaan persebaran penduduk di Indonesia? Persebaran penduduk di Indonesia itu tidak merata. Terus mengapa? Karena perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, sumber daya fisik maupun manusianya akan cenderung dipadati oleh penduduk, dan juga sebaliknya. Terus apa akibatnya? Akibatnya beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk. Lalu bagaimana upayanya? Upayanya adalah salah satu cara untuk meratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Dan perpindahan penduduk tersebut tentu dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Oke, yang terakhir itu adalah tentang komposisi penduduk berdasarkan usia. Untuk tingkatan usia sendiri ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah usia belum produktif, yang kedua usia produktif, dan yang terakhir adalah usia tidak produktif. Untuk usia belum produktif sendiri itu berkisar antara 0 sampai 14 tahun. Sedangkan untuk usia produktif itu 15 sampai 64 tahun, dan yang terakhir untuk usia tidak produktif itu di atas 65 tahun. Apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan usia yang produktif atau 15 sampai 64 tahun, hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia yang non-produktif. Sebaliknya, jika semakin kecil angka ketergantungan, akan semakin kecil pula beban dalam menopang kehidupan penduduk usia non-produktif. Baiklah, Umi akhiri pembelajaran kita sampai di sini. Materi ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dalam menerima pembelajaran ya anak-anak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.